Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan nama saya Harisma Putri Solianti selaku moderator. Kembali lagi bersama podcast akuntansi. Kali ini saya akan membawakan tema yang berbeda dari podcast akuntansi sebelumnya. Nah, untuk temanya yaitu secret story. Sebelumnya saya di sini nggak akan sendirian, karena saya di sini akan bersama dengan Kak Sultan. Halo Kak Sultan. Halo Kak Karisma. Gimana kabarnya Kak Sultan? Alhamdulillah kabar saya baik dan selalu ceria Kak. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik ya Kak Sultan. Oke, jadi di podcast akuntansi kali ini kita akan membacakan secret story dari teman-teman KM akuntansi. Terus langsung dimulai. Boleh Kak, langsung dimulai aja nih. Oke, jadi yang pertama nih ada dari manusia biasa untuk pejuang pencari ilmu. Nah ini mau kirim pesan Kak, belajar emang sulit, butuh perjuangan. Tapi akan lebih sulit lagi jika tidak belajar. Untuk kita yang sedang berjuang, semoga pundak kita dikuatkan dan segala urusan dimudahkan. Amin. Amin. Waduh, ini kayaknya anak-anaknya puitis ya Kak. Ini BTW kenapa ya kok pundaknya harus dikuatkan? Emangnya ada beban apa di pundaknya? Tasnya keberatan atau gimana ini Kak? Mungkin karena kita sekarang dalam kondisi pandemi ya Kak Sultan. Mungkin semua pelajar di sini merasa pundaknya terlalu rapuh buat menopang beban-beban pendidikan secara online. Semoga aja ya teman-teman tetap semangat deh buat tadi manusia biasa ya. Mungkin kakak ini yang menulis pesan ini bisa selalu semangat. Dan buat teman-teman semua juga yang sedang mendengarkan podcast kali ini, semoga kita semua tetap semangat dan selalu dikuatkan. Amin. Amin. Oke, next story ada dari Kating Baik untuk angkatan 2019 dan 2020. Mungkin untuk story selanjutnya bisa dibacakan oleh Kak Sultan. Oke, ini ada pesan dari Kating Baik nih. Semangat terus, cari pengalaman yang banyak ya. Kuliah nggak cuma belajar aja kok. Pokoknya menyangkut di luar kuliah, entah itu seminar, talkshow, pelatihan, dan lain-lain, ikut aja. Apalagi yang gratis ya. Kalau ada kesempatan, ambil aja. Kesempatan nggak datang 2 kali, hehehe. Tunjukkan ke prodi lain kalau akuntansi nggak kalah sama prodi lain. Kita juga bisa banggain UISI. Ini kayaknya dari cutting yang udah lulus nih Kak Karisma. Iya, kayaknya cuttingnya juga udah berpengalaman sekali ya Kak Sultan ya. Iya, intinya kuliah ini nggak cuma belajar akademik aja ya. Intinya kita juga harus mengoptimalkan potensi kita, soft skill kita. Jadi cutting ini menyarankan kita untuk banyak-banyak kegiatan di luar kegiatan akademik perkuliahan ya. Jadi kita disarankan untuk ikut seminar, ikut talkshow, ikut pelatihan. Tentunya ikut seminar talkshow ini bukan hanya untuk cari sertifikatnya ya Kak, tapi kita juga intinya kita cari ilmunya lah untuk menambah kompetensi diri aja. Iya betul, apalagi kita online untuk seminar, talkshow dan gitu-gitu lebih dimudahkan gitu ya Kak Sultan ya. Kita bisa ikutan seminar, talkshow, pelatihan dan lain-lain dengan di rumah aja. Iya nih pastinya juga apalagi online kan ya, banyak banget nih seminar, talkshow yang gratis. Nah kira-kira kalau Kak Karisma sendiri kegiatannya selama kuliah online gimana nih? Sama-sama ikut seminar juga apa enggak? Aduh, kalau lagi mood aja sih Kak Sultan, dan kalau emang lagi bener-bener free ya ikut seminar. Tapi kalau udah ngerasa capek banget dengan kuliah ya nggak dulu deh buat ikutan seminar, mau ngambil waktu buat mengembalikan semangatnya kayak gitu. Untuk Kak Sultan gitu gimana? Sebenarnya kalau dilihat-lihat Kak Sultan udah banyak ikutan seminar, talkshow, pelatihan, lomba dan lain-lain gitu ya Kak Sultan ya. Iya sih, kadang-kadang kalau lagi iseng aja saya, kalau lagi gabut nggak ada waktu gitu, bingung mau ngapain, tiba-tiba ada aja yang ngirim
penting untuk ikut talk show atau seminar gitu di grup, ya join aja daripada nggak ngapa-ngapain kan, lumayan nambah ilmu. Produktif sekali ya Kak Sultan ya. Mungkin teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini bisa mencontoh Kak Sultan yang menikmati waktu luangnya dengan mengikuti seminar, talk show dan lain-lain. Nggak boleh dong, kok nyontek sih. Loh kan nggak apa-apa selagi kita mengikuti dalam hal kebaikan kan nggak apa-apa ya Kak Sultan ya. Ya, oke. Beda lagi kalau yang diikutin itu Kak Sultan kalau pas waktu luang rebahannya aja yang diikutin atau nongkinya atau gimana, apalagi kita kan sekarang lagi masa pandemi kan nggak boleh nongki-nongki ya Kak Sultan. Ya udah di rumah aja deh. Oke, bisa next story. Kali ini ada dari hati untuk aku dan kalian semua. Mau kirim pesan. Hai, semangat terus ya, jangan putus asa, kamu pasti bisa. Terus explore diri kamu dan sayangi diri kamu. Berharga dan kamu hebat. Terima kasih sudah bertahan dan berjuang hingga saat ini. Aduh, jadi ngena banget ya kata-katanya Kak Sultan ya. Iya sih, apalagi untuk teman-teman terutama KM akuntansi, saya yakin juga pasti teman-teman pernah mengalami fase-fase capek, sumpah, putus asa gitu ya, mungkin karena kebanyakan tugas, kebanyakan harus ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi untungnya teman-teman masih mau bertahan dan berjuang ya sehingga sampai saat ini. Ya hebat ya teman-teman semua. Jadi tanpa kita sadari itu sebenarnya kita itu udah hebat banget loh. Kita udah bisa melewati masa-masa yang dibilang pandemi ini benar-benar masa-masa sulit buat kita belajar gitu. Kayak untuk memahami pelajaran juga sulit dan buktinya kita udah bisa melewati itu sejauh ini. Jadi sebenarnya teman-teman semua itu udah hebat banget sih. Yaps, emang di waktu-waktu seperti ini yang kita butuhkan ya dukungan-dukungan positif, ya harus menyebarkan vibes yang positif biar teman-teman itu meskipun merasa capek tetap mau bangkit dan bertahan untuk tetap berjuang ya. Iya. Kayak Kak Sultan ya, positive vibes banget. Sepertinya apalagi buat adik-adik tingkatnya kayaknya. Aduh Kak Sultan, positive vibes banget ya. Ya pokoknya nggak positif corona aja deh. Jangan sampai deh Kak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala penyakit dan selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, bisa di next story Kak Sultan. Oke. Ini ada pesan dari Trader Daily untuk kalian yang mau terjun ke instrumen percuanan. Belajar sebelum masuk instrumen berbau cuan kayak saham, kripto, reksadana dan lain-lain. Jangan asal masuk tanpa ilmu, nanti tekor. Nah ini kayaknya pengirim pesan ini emang udah bergelut di bidang investasi ya, trader juga ini kayaknya. Makanya emang lagi lagi rame-ramenya ya terkait kripto, saham itu, apalagi untuk anak-anak muda. Banyak banget yang tertarik dengan keuntungan dengan terjun ke dunia seperti ini. Cuman yang ditakutkan adalah mereka asal-asal ikut aja gitu, ngelihat wah ini kayaknya untung nih, banyak teman-teman yang bisa ngasilin cuan dari sini, aku ikut masuk aja lah. Nah kalau menurut dari pengirim ini mungkin hal tersebut salah ya, karena sebelum kita masuk ke suatu hal atau suatu dunia investasi seperti ini ya kita harus seenggaknya memiliki bekal lah ya, memiliki ilmu biar nanti yang nggak tekor gitu kan. Jadi intinya kalau kita udah mau terjun ke dunia persahaman itu kita jangan sampai ikut-ikutan ya Kak Sultan. Kita harus benar-benar memahami dulu tentang tentang sahamnya, perusahaannya dan lain-lain. Nah mungkin buat teman-teman nih yang mau belajar tentang investasi kayak gitu-gitu mungkin bisa belajar bareng Kak Sultan. Mungkin bisa menghubungi ke sosial medianya Kak Sultan nih buat tanya-tanya tentang saham sebelum kalian
mulai untuk terjun ke sana. Mungkin diajakin sama Kak Sultan untuk sama-sama belajar gitu ya Kak Sultan. Oh iya iya, bisa bisa. Aku juga mau dong Kak Sultan diajarin gimana sih Nggak boleh, investasi itu. ada hati yang harus aku jaga. Oh, aduh, parah sih kalau gitu, aku mundur deh kalau udah. Udah mending mundur aja udah. Iya, mundur alon-alon. Tapi kayaknya kita harus maju nih ke pesan selanjutnya nih. Bisa dibacakan Oh, mungkin sama Kak Karisma? kirain maju ke pelaminan. Ya kalah. Oke, eh, kita lanjut ke story selanjutnya. Ini ada cerita yang cukup panjang dari hati yang harus dijaga. Aduh, sepertinya ini penulisnya benar-benar menjaga sekali ya. Dari hati yang harus dijaga untuk semua pendengar setia. Nah, kali ini genrenya horor ya teman-teman. Oke, sebelum dilanjut untuk membacakan script story-nya ini, teman-teman bisa siap-siap dulu karena mungkin teman-teman lagi sendirian atau apa, takutnya nanti tiba-tiba ada yang nyolek dari sebelahnya teman-teman. Waktu itu hari pertama ospek Ayo Champs, dan seperti maba-maba lainnya, gue kenalan nih sama temen kelompok ospek gue. Nah, waktu itu mata gue terpaku sama satu cewek. Wajahnya kalau dilihat bikin adem kayak ubin masjid. Oh, cantik banget Gils. Dan gue udah ngehalu kalau perkuliahan gue akan bergenre romance. Kenalanlah akhirnya gue dengan itu cewek. Dan ternyata itu cewek rumahnya juga satu kota sama gue di Surabaya. Jadi gue tawarin buat pulang bareng dan ternyata dia mau. Yeay, oh my god, senangnya hatiku. Abis itu sebelum pulang ke rumah, gue ajak dia buat makan bareng. Jadilah kita makan bakso di malam yang dingin itu. Selama makan, gue sama dia juga ngobrol dengan hangat dan gue pesen teh hangat sih, karena gue tahu lihat senyumnya aja udah manis banget, gila. Habis itu gue lanjut berjalan pulang. Dan setelah makan bareng, gue lupa waktu itu kayaknya kita juga mampir ke suatu tempat tapi nggak tahu lagi sih, soalnya gue ngarang. Aduh, Waduh. sepertinya ini kayak apa ya, cerita romance di tengah ospek itu ya Kak Sultan ya. Iya, tapi genrenya genre horor ini gimana ini Kak Karisma? Oh, mungkin gini sih, horor karena dia mencintai seseorang yang baru dikenal. Atau mungkin ada pendapat lain dari Kak Sultan gimana? Oh, bisa bisa bisa. Ini kayaknya sendernya ini dari luar Jawa ini. Saya yakin pasti orang Magetan ini. Soalnya bahasanya ada gue-gue gini ya. Oh, bisa jadi sih. Apa mungkin bisa jadi ini orang-orang Jakarta gitu. Jakarta Selatan, Jaksel. Setahu saya nggak ada dari nggak Nggak apa-apa. ada ya KM akuntansi dari Jakarta Selatan. Oke, ini genre romance ya, genre perkuliahan romance. Kalau boleh tahu Kak Karisma sendiri genre perkuliahannya apa Kak? Apakah romance atau horor atau gimana Kak? Nggak ada genre-genrean sih. Kuliah aku monoton, kuliah aja. Kuliah pulang, kuliah pulang. Masa sih Kak, kalau pulang kuliah gitu nggak pernah Kak kayak mampir-mampir nonton gitu sama cowok? Nggak sih, paling sama temen aja. Sama temen cewek juga. Bohong banget ya Kak ya. Lo Kak Sultan kok kayak tahu banget ya? Iya tahu kan kamu nontonnya sama saya. Oh. Oke, jadi pendapatnya Kak Sultan nih tentang cerita kali ini gimana nih? Apa ada yang mau disampaikan buat hati yang harus dijaga si penulis pesan ini? Ya pokoknya harus dilanjutkan. Anda sangat luar biasa dalam pengarang cerita. Lanjutkan. Oke, semangat. Mungkin gini, karena ngarang, dia mungkin kelamaan jomblo ya mungkin ya. Sampai Bisa ngarang jadi. ke cewek yang bener-bener sampai jalan bareng, makan bakso, atau bisa jadi ini tuh karena ke bawah cerita di masa lalu gitu ya halunya. Mungkin dia pernah kayak gitu dulu. Terus tiba-tiba sambil
mau cerita ke podcast akuntansi pas ngetik-ngetik, oh bayangin pada masa-masa itu jadi keketik deh. Bisa jadi sih, atau mungkin ini emang anaknya sebelum tidur suka ngehalu aja ya, karena kelamaan jomblo. Bisa jadi. Oke, next story Kak Sultan bisa dibacakan. Kita ada genre horor lagi nih. Jadi agak panjang ini ceritanya, dari anaknya monoton untuk pembaca setia. Cerita ini saya mulai dengan sebuah peristiwa horor yang terjadi di rumah saya. Di sebuah malam, tepatnya jam 1 malam, saya terbangun dari lelapnya tidur karena saya mendengar suara berisik seperti suara barang yang dilempar-lempar di arah ruang tamu. Rasa terganggu, ya kan? Masa lagi enak-enak good dream gitu malah kepotong gara-gara berisik. Lanjut ke cerita lalu, saya turun dari kasur karena ingin tahu sumber dari suara tersebut sambil mengambil senter dan sapu, takutnya adalah buruk yang akan terjadi. Saya keluar kamar dan suara itu masih terdengar jelas dari ruang tamu. Saya berjalan dengan mengendap-endap sembari menyalakan senter. Tiba-tiba di ruang tamu saya melompat sampai lantai rumah saya bergetar. Hehehe. Saya menerangi ruangan tersebut dengan senter yang saya bawa. Tapi tidak ada siapapun di sana dan suaranya sudah hilang. Ketika saya menelusuri ruangan tersebut, saya terkejut karena melihat sekelebat bayangan hitam yang melintas di depan saya. Saya mundur selangkah, saking terkejutnya. Belum selesai saya terkejut, barang-barang di ruangan berterbangan ke sana kemari, seperti ada yang ingin bermain-main. Saya terdiam, keringat dingin mulai mengalir di sekujur tubuh saya. Bulu kuduk udah berdiri dari tadi bro, nggak usah kalian tanyakan lagi. Dan ternyata kejadian horor tersebut belum berakhir. Saya merasakan ada seseorang yang berjalan di belakang saya. Saya pun penasaran siapa dia. Saya menoleh dengan perlahan sambil memegang erat sapu saya. Setelah saya menoleh, hanya berjarak 2 meter dari tempat saya berdiri terlihat ada seorang pria berdiri mematung memandangi saya. Sehabis saya menyadari sosok tersebut dan hayo lo barulah terlihat dengan jelas wajah aslinya. Mukanya hancur sebelah dan matanya merah tajam memandang ke arahku. Dia tersenyum sambil memperlihatkan gigi-giginya yang menyeramkan. Akhirnya saya kabur dengan pandangan ke bawah agar tidak melihat sosok itu. Bodoh amat dengan semua yang terjadi, horor yang ada di ruang tamu tersebut. Saya sampai di kamar saya dan tidur sembari berdoa. Semoga kejadian horor ini segera berakhir. Tamat. Waduh, ini kayaknya cerita real ini Kak Karisma, pengalaman pribadi ini di rumah nih. Iya, sampai aku dengerinnya sampai bener-bener merinding loh ini Kak Sultan. Kayak vibes-nya dapet banget gitu. Iya sih, apalagi itu ya, liatin apa penampakannya. Untungnya saya Iya. juga belum pernah sih, alhamdulillah belum pernah ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu. Kalau Kak Karisma sendiri gimana? Alhamdulillahnya juga aku belum pernah sih kalau lihat hantu-hantu gitu. Kalau horor tuh biasanya tuh malam minggu Kak. Coba Kak Karisma keluar naik motor sendirian gitu malam minggu malam-malam, wah kalau lihat orang cowok cewek goncengan, nah itu baru horor Kak. Itu horornya para jomblo ya Kak Sultan. Oh jelas harus hujan malam itu. Sepertinya kita para jomblo harus bikin komunitas waktu malam minggu kayak gitu. Biar kita nggak kesepian gitu. Kak Karisma jomblo nggak? Aduh, sepertinya enggak jomblo sih, single aja. Oh sih. Kalau jomblo kan kesannya kayak gimana gitu ya, udah single aja. Ya udah kalau gitu next time kita malam mingguan keluar bareng ya Kak Karisma biar nggak horor lagi ya. Oke, siap. Jemput di mana nih? Jangan jemput di gang ya Kak Sultan ya. Coba di gang lah. Kita bisa next ke pesan selanjutnya. Dari siapa ya kira-kira? Itu ada dari Ian untuk Ian. Wow, dari Untuk dia sendiri genrenya, untuk dirinya sendiri. sepertinya ini dia mau memberikan semangat atau pesan buat dirinya sendiri nih Kak Sultan. Oke, dari Ian untuk Ian. Untuk genrenya pengalaman. Agak berat kuliah waktu puasa. Bawaannya pengen tidur terus. Bener banget sih, emang kuliah waktu puasa itu bikin pengen tidur terus, bikin haus gitu.
Iya sih, tapi kalau saya kuliah waktu puasa fan-fan aja ya, karena eh, kita sebelumnya kan cuman kuliah online gitu di rumah, nggak seberat waktu kuliah offline kan. Kalau kuliah offline kan apalagi teman-teman yang rumahnya jauh-jauh itu kan naik motor kan panas-panas yang wah itu baru berat banget itu Kak Karisma. Iya, nggak ngerasain sih aku Kak Sultan, soalnya kan di Gresik juga aku kos, jadi ya kosnya juga deket ya, gak ngerasain yang jauh gitu gimana rasanya. Waktu puasa dari rumah jauh-jauh gitu, pasti haus banget sih, pasti capek banget. Ya kayaknya saya yang ngerasain deh Kak Karisma. Panas Gimana? ya, rumah saya kan di Surabaya, naik motor gitu, nggak ngekos, panas-panas waktu puasa. Cuman kan kalau sampai kampus gak jadi panas kan, soalnya ngeliat senyumnya Kak Karisma kan bikin dingin gitu. Aduh, kayak ubin masjid tadi nggak Kak Sultan nih, sepertinya iya. tadi dari hati yang harus dijaga ada senyum-nyubut cantiknya sampai ke ubin masjid gitu. Aduh, adem banget sih pasti ceweknya itu kalau dilihat. Jadi penasaran kita ya, pengen lihat ceweknya ya. Jadi penasaran juga siapa sih ini yang nulis kayak gitu. Iya ya. Tapi Bisa-bisanya. sepertinya saya tahu ini siapa yang nulis ini. Iya deh, tapi karena ini secret story jadi kita nggak bisa tahu. Yaps. Aduh, sayang sekali. Kita harus skip. Kita nggak tahu siapa nih pengirimnya. Sebelumnya Kak Sultan ada pesan nggak buat ini tadi dari Ian, untuk penulis yang Ian tadi? Kan dia bilang agak berat kuliah waktu puasa, bawaannya pengen tidur terus. Kira-kira pesannya dari Kak Sultan apa nih buat nyemangatin Ian? Ya pokoknya biar nggak pengen tidur itu siapin kopi aja siang-siang gitu. Jam 12 diminum, habis itu puasa lagi. Aduh, sungguh sesat ini pesannya. Saya belum tahu ya di KM akuntansi ada yang namanya Ian ini. Iya sih. Mungkin dia bikin nama pendek dari singkatan awal setiap namanya gitu mungkin. Oh mungkin bisa jadi. Nama kesayangannya dari someone special gitu. Oke, jadi pesan dari Ian ini jadi pesan terakhir ya dari teman-teman KM akuntansi yang bisa kami bacakan. Setelah ini kita bakal ngapain lagi nih Kak Karisma? Setelah ini kita ngasih motivasi aja deh buat teman-teman semua yang udah nulis pesan ini tentang keluh kesahnya. Sepertinya tadi kan kebanyakan mereka menguatkan diri sendiri dan juga teman-teman pendengar podcast gitu kan. Terus cerita tentang beratnya kuliah dan lain-lain kayak gitu. Mungkin ada motivasi nggak dari Kak Sultan? Aduh, kalau motivasi saya kurang pantas ya. Cuman saya ingin berbagi, sharing aja lah dengan teman-teman. Emang kita pada saat ini lagi berada di masa-masa pandemi ya, tentunya cukup sulit untuk kita semua. Karena pandemi ini kita juga harus social distancing. Kita untuk perkuliahan yang sebelumnya offline harus online, yang sebelumnya kita bisa ketemu bareng teman-teman, bisa seru-seruan, bisa ya enak lah, bisa interaksi langsung face to face dengan teman-teman, dengan dosen, berkegiatan secara offline, bisa seru-seruan bareng. Karena adanya pandemi kita harus stay di rumah, bangun tidur, buka laptop, di depan laptop dari pagi sampai malam gitu aja terus kan. Memang cukup melelahkan ya Kak Karisma, tentunya cukup capek juga, banyak-banyak tugas, terus ada belum kegiatan organisasi dan lainnya. Tetapi teman-teman harus percaya bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu pasti nanti akan dapat hasil yang akan kita rasakan manfaatnya di kemudian hari. Jadi teman-teman harus tetap bertahan, harus tetap semangat apapun yang terjadi, dan juga semoga pandemi ini cepat berakhir, cepat berlalu, jadi kita bisa berkegiatan secara normal seperti dulu lagi, bisa bertemu, beraktivitas bersama-sama dan berinteraksi kembali. Udah, itu aja dari saya sih Kak Karisma. Terima kasih Kak Sultan. Jadi kesimpulannya teman-teman harus tetap semangat, keep spirit, keep healthy, stay safe. Dan oh ya, aku ada satu quotes nih Kak Sultan. Ini dari lupa sih aku siapa penyampainya. Cuman aku pernah dengar suatu quotes. Mimpi itu gratis, tapi kerja kerasnya yang mahal.
Jadi buat teman-teman semua tetap semangat buat mengejar mimpinya masing-masing. Semoga kita selalu dikuatkan dan semua mimpi-mimpi yang udah kita mimpikan dapat terrealisasikan dengan seperti apa yang kita mau. Oke, terima kasih Kak Sultan karena sudah menyempatkan hadir dan menemani saya membacakan cerita-cerita yang menarik dari KM Akuntansi di podcast kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif. Terima kasih banyak dan selalu dengarkan podcast kami setiap tanggal 25 dengan tema yang menarik dan tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Nah, agar tidak ketinggalan, jangan lupa nyalain loncengnya dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow juga Instagram kami di @akuntansi.puisi. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.